Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya akan membagikan resep video jualan yang lagi viral yaitu Savory Bolen. Ini rasanya gurih dan enak, cara buatnya pun super gampang dan bahannya pun sangat-sangat ekonomis. Hasilnya juga cantik banget, jadi sangat cocok banget untuk ide jualan terbaru yang pasti bakalan laris manis ya. Langsung aja yuk simak videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, saya buat isiannya dulu. Persiapkan bahan-bahannya dulu. Di sini saya iris kotak-kotak wortelnya dan juga kentangnya seperti ini. Kemudian daun seledri juga saya iris-iris. Lanjut saya cincang 1 siung bawang putih juga setengah siung bawang bombay. Lanjut saya siapkan pan, kemudian saya masukkan secukupnya minyak, kira-kira 2-3 sendok makan. Setelah minyaknya panas, lanjut saya masukkan bawang putih dan bawang bombaynya. Kemudian ini saya tumis sampai harum. Setelah perbawangannya wangi, saya masukkan potongan wortel dan kentangnya. Tumis kembali sampai wortel dan kentangnya layu. Lalu setelah agak layu, kemudian saya tambahkan sedikit susu. Ini tadi kira-kira 150 ml. Kemudian saya tambahkan seasoningnya yaitu gula, lada, garam, dan kaldu bubuk sesuai selera aja untuk takarannya ya. Masak sampai wortel dan kentangnya lunak. Setelah sudah lunak, kemudian saya masukkan seledrinya, aduk-aduk kembali. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai teksturnya mengental seperti ini. Lalu tambahkan 50 gram keju parut. Oh iya, jangan lupa koreksi rasa ya. Kemudian ini saya angkat dan saya sisihkan. Selanjutnya saya buat kulit bolennya. Ini saya buat dulu bahan A-nya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu.
Lalu saya tambahkan 15 gram gula halus, kemudian saya tambahkan 110 gram margarin. Ini saya aduk-aduk dulu. Lalu saya tambahkan 110 ml air, ini saya uleni sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, di sini saya pakai tepung terigu protein tinggi ya, karena lebih lembab. Jadi kalau kalian mau hasil bolonya lebih garing, boleh pakai terigu protein sedang. Nah, setelah tercampur rata semua seperti ini, lalu ini saya pindahkan ke papan kerja, kemudian saya uleni seperti ini, sebentar aja, sampai konsistensinya seperti ini, tidak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman. Kemudian bulat-bulatkan dan istirahatkan kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu lanjut saya buat adonan B-nya, siapkan wadah, lalu masukkan 160 gram tepung terigu protein tinggi, lalu saya campur dengan 130 gram margarin, kemudian ini saya aduk sampai adonannya terasa kalis dan menyatu dengan baik, untuk teksturnya seperti tanah liat ya.
Lalu ini saya bulatkan dan saya diamkan atau saya istirahatkan 1 jam juga. Setelah 1 jam ini adonannya lebih lembut, halus, walaupun tanpa mixer ya. Dan ini kelihatan adonannya menyatu dengan baik. Kemudian adonannya saya pipihkan sedikit dengan rolling pin, membentuk lingkaran. Lalu saya taruh adonan B di tengahnya. Kemudian saya tutup rapat. Harus benar-benar rapat ya, agar nanti saat dipipihkan adonannya tidak bocor. Usahakan bagian atas dan bawah tadi ketebalannya sama. Lalu tekan dan pipihkan perlahan saja agar tidak sobek lapisannya. Lakukan perlahan saja ya. Setelah rata seperti ini, usahakan bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian ini saya lipat jadi 2 seperti ini, lalu saya rapikan. Dan agar adonannya mudah dibentuk lagi, adonannya saya istirahatkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, adonannya saya rolling pin memanjang seperti ini.
Setelah diistirahatkan 15 menit, adonannya jadi lebih lembut dan lebih mudah dibentuk ya, serta tidak mudah pecah. Rolling pelan-pelan saja, ini tadi panjangnya sekitar 35 cm dan lebarnya 15 cm. Kemudian ini saya lipat lagi seperti ini. Dan saya istirahatkan lagi 15 menit. Setelah 15 menit ini adonannya sudah lebih lunak dan lembut. Kemudian adonannya saya pipihkan dan ini yang terakhir ya. Pipihkan perlahan saja dengan lebar 35 cm dan panjangnya sekitar 40 cm. Dan ini saya bagi-bagi seperti ini. Lalu saya potong-potong menjadi 16 biji ya. Lanjut saya ambil satu bagian, terus saya pipihkan perlahan aja, jangan terlalu ditekan agar kulitnya tidak terkelupas. Lalu bagian tepi-tepinya ini saya lebih tipiskan dulu. Lalu beri isiannya secukupnya. Lalu lipat sisi kiri dan kanan, bagian atas dan bawah boleh ditipiskan kembali. Lalu lipat saling menutupi seperti ini ya. Untuk melipatnya saya ulangi sekali lagi.
Jadi menurut saya cara ini lebih simpel dan praktis ya dibandingkan dengan campur adonan A dan adonan B-nya. Per potong-potongnya ditimbang satu-satu itu menurut saya makan waktu, tapi itu sesuai selera ya teman-teman. Oh iya, adonannya yang sudah selesai dibentuk ditutup ya dengan kain agar adonannya tidak kering. Setelah semua sudah selesai dibentuk, kemudian ini saya olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan sedikit susu kental manis, kemudian diaduk-aduk dan dioles di atas bolennya. Setelah itu saya beri taburan keju, saya buat bentuknya menyamping seperti ini. Lalu agar lebih cantik saya beri potongan daun bawang dan irisan cabai seperti ini. Serta saya beri taburan biji wijen hitam. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian ini siap dipanggang. Ini saya panggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius. Saya panggang selama 40 sampai 50 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Oh iya, untuk ovennya jangan lupa dipanasi terlebih dahulu. Kalau sudah golden brown seperti ini tandanya sudah matang, saya keluarkan dari oven dahulu dan saya biarkan hingga dingin dulu. Kalau untuk ide jualan ini bisa dikemas di box seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia tampilan savory bolanya sudah jadi, cantik ya tampilannya. Ini adalah ide jualan yang mudah, bahan-bahannya juga murah. Sekarang coba saya belah dan saya perlihatkan bagian perairannya. Kelihatan cantik ya untuk lapisan-lapisannya. Rasanya juga enak banget, gurih dan crunchy, kalian bisa coba di rumah. Ini dia savory bolen atau biasa disebut dengan bolen isi raw good. Ini cocok banget untuk ide jualan. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.